Perseteruan panas yang terjadi antara Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal terus berlanjut dan semakin meruncing. Dan kali ini, Dodi Sudrajat melakukan pengajuan permohonan hak wali gala di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dan yang menjadi sorotan publik serta netizen adalah permohonan yang diajukan oleh Dodi Sudrajat dalam penulisan nama Gala Sky Andriansyah menggunakan nama binti Vanessa Adzania. Tak pelak hal ini membuat netizen bertanya-tanya dengan langkah Dodi Sudrajat. Lalu seperti apa tanggapan dari pihak pemuka agama dengan langkah Dodi Sudrajat yang mendaftarkan nama Gala Sky Andriansyah dengan menggunakan nama binti Vanessa Adzania dan bukan bin Febri Andriansyah? Lalu seperti apa juga tanggapan Faisal atas sikap dari Dodi Sudrajat tersebut? Dan ketika langkah Dodi Sudrajat terus menjadi sorotan dari pihak netizen, Dodi Sudrajat kembali menegaskan bahwa rencana pemindahan makam Vanessa tak lama lagi akan dilakukan hingga menunggu waktu yang tepat, meski mendapat banyak tentangan dari Faisal dan juga dari para netizen. Lalu kapankah waktu pastinya Dodi Sudrajat akan memindahkan makam Vanessa Angel? Selain itu, Dodi Sudrajat pun mengatakan bahwa tahun 2021 ini adalah tahun yang terberat bagi dirinya. Maka, seperti apa curahan hati dari Dodi Sudrajat tersebut? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan panas yang terjadi antara Haji Faisal dengan Dodi Sudrajat terus berkelanjutan tiada henti. Setelah sebelumnya banyak perbedaan pendapat di antara keduanya yang terus memancing pro dan kontra di tengah masyarakat dan netizen. Dan salah satu yang terbaru yang menjadi sorotan adalah terkait pengajuan hak wali terhadap Gala yang diajukan oleh Dodi Sudrajat ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat, di mana nama Gala yang tercantum adalah Gala Sky Andriansyah binti Vanessa Adzania. Hal ini tentu saja membuat para netizen bertanya-tanya, mengapa nama Gala Sky Andriansyah bukan tertulis bin Andriansyah? Dodi Sudrajat pun saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Pusat belum mau memaparkan dan menjelaskan alasan dirinya mengajukan permohonan hak wali Gala dengan menggunakan nama binti Vanessa Adzania. Lalu seperti apa tanggapan dari pemuka agama melihat hal yang dilakukan oleh Dodi Sudrajat? Dapatkah dibenarkan alasan dan latar belakangnya? Beginilah ulasan dari Habib Utsman bin Yahya seperti berikut ini. Sebagaimana Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengaku ayah kepada selain ayahnya atau bersandar kepada yang bukan walinya, maka laknat Allah, juga para malaikat dan semua manusia menimpa mereka, dan pada hari kiamat Allah tidak akan menerima dari mereka, baik yang fardu maupun yang sunnah. Apabila anak tersebut ternyata adalah anak di luar nikah, maka dia tidak bernasabkan kepada bapaknya dan tidak boleh memakai nama bin bapaknya, tetapi dia harus menggunakan bin ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ada permasalahan tentang pergeseran nasab atau perebutan nasab atau pencoretan nasab di dalam berita yang sedang viral belakangan ini. Saya ingin menyikapi dari perbedaan pendapat yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya nasab yang sesungguhnya dalam pernikahan yang sah itu sudah dijelaskan oleh Islam di dalam fikih dan juga dalam Al-Quran bahwa nasab itu adalah mengalir dan juga disandarkan kepada sang ayah dalam pernikahan yang sah. Berbeda dengan pernikahan yang tidak sah. Maksudnya ada yang dilahirkan dari hasil di luar nikah, juga ada yang dihasilkan mungkin dari nasab yang tidak dikatakan sah oleh pernikahan. Kalau yang pernikahan sah itu, maka kita ini harus menyandarkan nasab itu kepada ayah. Sebab Al-Quran telah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwallazi
khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasabaw wa sihra. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dia pula Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dari air lalu dijadikan manusia itu berketurunan. Artinya dari air itu adalah sperma sang ayah yang di dalam pernikahan sah itu lebih kental untuk diberikan nasab. Jadi anak harus disandarkan di dalam nasab sang ayah kalau dalam pernikahan yang sah. Maka bagaimana jika nasab itu dialihkan ke ibu? Maka menurut para ulama itu menjadi makruh. Sebab ini akan menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah bahwa yang memberikan benih itu adalah seorang ayah. Lalu menyikapi permasalahan yang sedang hangat, berita yang sedang viral, yang terjadi konflik keluarga seperti yang dialami oleh almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi, yang mana anak mereka yaitu Gala Sky ingin dinasabkan kepada ibunya dan mencoret nasab ayahnya. Maka menurut Islam ini adalah perkara yang salah. Ini adalah sesuatu yang salah. Sebab apa? Satu, nanti akan menimbulkan konflik. Konflik apa? Konflik keluarga secara manusiawi. Yang kedua, nanti akan timbul permasalahan bahwa Gala Sky tidak diberikan nasab kepada ayah dan pasti akan bermusuhan dengan ayah dan nasab ayahnya. Akan bermusuhan dengan keluarga ayahnya. Seandainya, yang ketiga, seandainya Gala Sky diberikan nasab kepada ibunya, tidak mencantumkan nama ayahnya, khawatir nanti masyarakat akan berpikir bahwa Gala Sky adalah hasil di luar nikah. Padahal sudah jelas-jelas ini adalah anak di dalam pernikahan, dihasilkan setelah pernikahan, bukan di luar pernikahan. Maka lebih banyak madorotnya. Dan ini menjadi haram ketika menimbulkan madorot, menimbulkan bahaya untuk si anak itu sendiri, terlebih kepada keluarga. Maka saran saya, kalau ini ingin dicoret, lebih baik ditinggalkan. Tetap nasab kepada ayahnya, karena tidak ingin adanya sebuah permasalahan yang jauh lebih besar dan nanti akan mendatangkan bahaya yang sungguh luar biasa. Tetap nasab kepada ayahnya, jangan kepada ibunya, karena ini di dalam pernikahan besar. Agenda persidangan hari ini Dedi nggak mau banyak bicara, biar untuk masalah kasus hukum hari ini persidangannya biar tim kuasa hukum yang akan menjelaskan isi persidangan hari ini. Oke, untuk sidang hari ini terkait permohonan perwalian, agendanya hanya sebatas pembacaan permohonan, gitu. Terus untuk kedua, untuk sidang penentuan ahli waris juga sama, agendanya pembacaan permohonan aja. Itu Bapak? Iya. Sudah? Iya. Gimana? Oh enggak? Iya, hari ini juga sama. Bang, artinya ini kan permohonannya yang diajukan oleh Pak Dodi. Sementara kan ada gugatan juga. Sebenarnya tadi diperwalin nggak sama majelis hakim mungkin terkait ada dua hal yang mengatur soal perwalian. Untuk itu Kami serahkan ke majelis. ya kita kasih serahkan majelis. Tapi tadi sempat ini nggak Bang? Diungkap Nggak ada sih, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Artinya nggak menghalangi permohonan dari Pak Dodi sendiri? Nanti Ya. tergantung majelis hakim aja bagaimana. Kayak gitu. Tadi sendiri persidangannya seperti apa sih dan bagaimana? Gimana? Persidangannya sendiri tadi seperti apa? Ya, seperti saya jelaskan tadi, hanya sebatas pembacaan permohonan saja, seperti itu. Ya. Gitu. Boleh mungkin Bang yang didalilkan? Wah, Apa istilahnya? itu nggak bisa kita buka di sini gitu untuk dalil-dalilnya. Mungkin seperti itu. Di dalam isi PP kan ada perbedaan nama juga tuh Bang. Itu Ya. gimana tuh Bang? Ya itu sebenarnya bisa dijelaskan. Segala. Setelah itu mungkin kita nggak bisa jelasin di sini, mungkin bukan kapasitas kita kayaknya untuk menjelaskan itu. Ya, Mungkin nanti tergantung keputusan pengadilan aja bagaimana ya. Baru deh, sudah mengajukan tes DNA Pak? Hah? Tes DNA? Belum, pokoknya sidang hari ini masih seperti kuasa hukum saya bilang masih dalam tahap pembacaan permohonan aja ya. Untuk DNA nanti kita akan bicarakan nanti. Pak, mohon Ya. maaf, yang katanya bintinya itu yang binti Vanessa sendiri seperti apa sih? Ya tanya ke kuasa hukum saya. Ya, Seperti apa itu? Kok bintinya diganti? kenapa? Wah. Itu
Iya, sebenarnya nggak bisa dijelaskan di Iya, sini gitu. iya, bisa Itu di sini. fakta persidangannya Karena- nanti di Karena ini kan persidangan. masalah keluarga Iya. dan juga istilahnya ranah privat, nggak bisa kita umbar-umbar sembarangan juga gitu. Ya mungkin begitu pemahaman dia, ya saya nggak bisa berkata apa juga. Kalau bagi saya kan Bin, Febri, Andriansa kan? Ya, kalau dia Binti. Ya kalau begitu pendapat dia, ya saya mau ngomong apa? Bin, Febri, Andriansa, Galaskei, Bin, Febri, Andriansa. Bukan Binti, Vanessa Angel ya? Iya, enggak tahu saya itu pendapat dia. Kalau saya begitu. Tapi mungkin itu kan Saya nggak mau mengomentari yang dia, tapi yang pendapat saya begini. Tapi Pak Haji sendiri merasa ini nggak sih Pak? Kayak tidak dihargai karena itu kan dia juga tidak menghargai menantunya lah seperti itu. Bagaimana Pak Haji? Kalau itu pertanyaan kamu bisa membaca deh. Apakah menurut kamu ada penghargaan kira-kira ditayangkan begitu begini? Ya. Nah, suaminya siapa sih sebenarnya? Bukankah anak saya suaminya? Kok kamu lihat tuh tayangan? Kira-kira menurut kamu apa penuh penghargaan atau penuh apa? Kamu aja lah menilai, nggak bisa saya jawab itu mah. Biarlah masyarakat yang menilai, biar netizen menilai. Ya. Dan pada hari ini, 21 Desember 2021 adalah hari ulang tahun Vanessa Angel yang ke-28. Dodi Sudrajat pun mengatakan jika dirinya tidak memiliki rencana apapun terkait ulang tahun almarhumah Vanessa Angel yang ke-28, selain berziarah ke makam Vanessa beserta dengan keluarga besarnya. Dan sekali lagi, Dodi Sudrajat mengumumkan bahwa tak lama lagi dirinya akan mengeksekusi pemindahan makam Vanessa Angel meskipun mendapatkan tentangan dari beberapa pihak yang tidak setuju dengan rencana pemindahan makam Vanessa. Namun, Dodi Sudrajat mengatakan pro kontra yang terjadi di tengah masyarakat tidak akan merubah keputusannya untuk tetap memindahkan makam Vanessa. Dan berbeda dengan Faisal yang sangat tidak setuju dengan rencana pemindahan pemakaman Vanessa karena keduanya sudah ditakdirkan untuk sehidup semati bersama. Lalu, terkait tetap majunya rencana Dodi Sudrajat yang akan memindahkan makam Vanessa Angel, pemuka agama pun sekali lagi memberikan nasihatnya. Iya, nanti itu pasti jadi. Berapa kali kan Dedi udah bilang, tapi nanti kan ini menyangkut masalah keluarga. Jadi harus ada keluarga yang dari Surabaya, Semarang. Jadi kita menyatukan hari dulu, kapan hari dan waktunya nanti akan kita kabarin. Ya. Rencana ketemu Gala kapan? Apa? Rencana ketemu Gala kemungkinan minggu-minggu ini. Ya, Gala udah ya. kan Om Deddy setelah besok gimana Deddy yang ulta? Acara besok ke Ulta Vanessa itu kita akan ke makam. Ya, jadi akan ke makam sama keluarga, sama mama Vanessa, sama Cika, sama Mayang, kita akan ziarah ke sana. Saya nggak bisa berbuat banyak juga ya. Kenapa pertama saya nggak bisa berbuat banyak? Ya, karena memang itu kan anaknya. Tapi harapan saya, janganlah dipindahkan. Karena mereka sudah tenang, sudah aman, sudah tentram lah di sana. Tinggal kita hanya menyelesaikan persoalan-persoalan yang tinggal. Artinya persoalan-persoalan tinggal membesarkan anak atau umpamanya ada persoalan-persoalan lain. Itulah yang akan dimusyawarahkan kalau Pak Dodinya mau. Nah, yang sudah dikubur itu sudahlah menurut saya. Jadi saya terus terang saja memang tidak setuju dan menolak saya untuk itu. Tapi kalau dia kekeh, dosa dia yang akan menanggung, risiko dia yang akan menanggung. Kan itu kan orang udah sehidup semati. Artinya anak begitu nikah dengan suaminya, itu kan udah hak suaminya. Mereka terbukti kan hidup berdua, mati berdua. Nah sekarang kita pisahkan. Gimana sih kalau kita memisahkan orang suami istri, itu dosanya sangat besar loh. Karena itu kan sudah dilimpahkan kepada suami, sudah ijab kabul kita. Jadi sekarang yang berhak siapa? Ya si Gala. Nah kalau begini nanti besar Gala dipindahin lagi oleh Gala, repot urusannya. Dalam permasalahan pemindahan makam Vanessa Angel dan juga Bibi, almarhum Vanessa Angel dan juga almarhum Bibi, maka jangan lagi melihat keuntungan, jangan lagi melihat pertikaian, tapi kemaslahatan. Seandainya pemindahan itu bertolak belakang dengan agama, maka jangan dilakukan. Tetapi ketika pemindahan itu justru diwajibkan oleh agama, oleh para ulama,
diajarkan oleh para ulama, maka pemindahan makam itu harus dilakukan. Tapi kalau alasan utamanya hanya sekedar wasiat karena mimpi minta dikuburkan, jangankan sekedar mimpi ya. Kalaupun ada orang yang berpesan sebelum dia meninggal ingin dikuburkan di sini, ingin dikuburkan di sana, selama itu sifatnya bukan terkait dengan urusan materi dan harta yang ingin diwariskan atau diwasiatkan, maka mimpi itu atau wasiat itu boleh dijalankan, boleh tidak, dengan pertimbangan yang sangat matang. Mengambil takwil dari mimpi itu tidaklah mudah untuk bisa dituangkan dalam ibrohnya, dalam realisasi kehidupannya. Saat ini dalam kehidupan akhir zaman yang sudah banyak luar biasa mungkin perilaku manusia, jadi sangat memang mungkin orang-orang masih dipilih untuk bisa diberikan ilham lewat tidurnya, tapi rasanya sulit. Jadi mimpi siapa yang bisa diambil? Jadi sangat lemah sekali untuk bisa mengambil sebuah hukum karena sebab mimpi, apalagi yang dilaksanakan itu adalah sesuatu yang sangat kuat 4 mazhab mengharamkannya. Selain rencana pemindahan makam, yang menjadi sorotan dari netizen adalah tentang rencana pembuatan museum mengenang Vanessa Angel. Dikatakan oleh Dodi Sudrajat, Museum Vanessa Angel akan segera dijalankan guna mengenang barang-barang Vanessa Angel ketika masih hidup. Lokasi dari Museum Vanessa Angel diperkirakan di daerah Jakarta Pusat. Selain itu, Dodi Sudrajat mengatakan jika di tahun 2021 ini adalah tahun terberat baginya menjalani kehidupan karena kehilangan putri kesayangannya untuk selamanya. Museum jadi, tapi nanti fokusnya belum ke situ sih. Fokusnya masih ke pengadilan dulu. Setelah pengadilan ini kan pengadilan ini masih panjang nih. Kemungkinan sih selesainya kalau misalnya mediasi deadlock terus masuk ke pokok persidangan bisa di 2 bulan sih, bisa di Februari baru selesai gitu. Gitu sih yang dia ditanya gitu ke apa. Lokasinya belum Dedi dapatkan, tapi kemungkinan sih daerah Jakarta Pusat lah. Jakarta Pusat. Kalau enggak, iya kalau pusat kan dekat rumah Dedi di Kemayoran ya. Daerah pusat atau daerah Romangun lah seperti itu. Tapi untuk kita kasih lihat orang-orang bisa mengunjungi makam. Iya. Jadi itu kan kayak kafe juga gitu ya, kayak kafe, dan seperti ada barang-barang peninggalan Vanessa juga di situ gitu. Kayak kemarin Bang Milano tuh buka kafe itu. Nah, seperti itulah, cuman lebih ke arah ya museum yang ada kafenya gitu, bisa tempatnya juga cozy gitu. Iya gitu. Terberat banget ya, karena tahun 2001 adalah tahun yang dimana Dedi kehilangan orang yang sangat Dedi cintai, Dedi sayangi, keluarga kehilangan semua, benar-benar. Terus sampai ada kejadian seperti ini, ramai seperti ini, tahun terberat buat Dedi. Tapi Dedi harus hadapi, sini sudah sebuah takdir dan suratan yang harus Dedi hadapin. Ya, the show must go on. Kita harus jalan terus. Tapi nggak sih Dad ngadepin ini masih bosan, apalagi banyak kejahatan yang Dedi gitu, padahal mereka nggak tahu. Iya. Enggak sih, Dedi nggak begitu capek karena memang kuncinya nggak melihat media sosial aja, nggak terlalu Dedi baca, nggak terlalu Dedi lihat, karena yang dilihat ya hal-hal yang positif aja, yang buat yang negatif udahlah, membuang energi juga kan, buat apaan, nggak penting juga sampah. Nggak pernah. Oke aja, santai-santai aja, lihat deh Dedi sehat-sehat aja gitu. Dan ketika hak wali Gala sedang diperjuangkan oleh Dodi Sudrajat dan Faisal, perkembangan dari donasi rumah Gala sungguh membuat Faisal mengucapkan rasa terima kasih yang terdalam bagi siapapun yang telah bermurah hati mengeluarkan dananya untuk turut terlibat dalam donasi demi rumah masa depan Gala. Namun di sisi lain, Dodi Sudrajat mengatakan sungguh keberatan dengan adanya donasi rumah untuk Gala. Karena bagi Dodi Sudrajat, uang yang telah terkumpulkan tersebut sebaiknya diberikan kepada anak yatim piatu lainnya yang lebih membutuhkan. Sekarang perkembangannya kemarin hari apa ya? Ada di sini nih kalau nggak salah saya. Itu kan donasi itu kan ada 2. Satu dana yayasan, satu yang donasi untuk rumah. Donasi untuk rumah ini sekitar 2,2 lebih, tapi segitulah ya. Itu yang untuk rumah. Nah,
yang untuk yayasan untuk pendidikannya apa segala macam kan itu rencana daripada teman-temannya PB yang dari Surabaya kan. Itu lain lagi. Kalau untuk rumah mungkin sekarang Sekitar 22 lebih lah ya. target 3 miliar ya Pak Haji? Saya nggak ada target kalau umpamanya supaya jangan berlarut-larut kemarin kan, supaya jangan berlarut-larut, supaya apa yang menjadi hajat orang banyak ini, hajat daripada masyarakat ini, supaya jangan kemana-mana nanti liar lagi beritanya. Sudah terkumpul kira-kira kita belikan aja ke rumah lagi, kalau kurang nanti saya terus aja udah siap saya untuk menambah. Nah kalau ada lagi dari keluarga yang menambah atau umpamanya seperti Bu Anggi nambah nanti udah cukup lah menurut saya. Jadi saya di soal ini tidak memuluk-muluk menunggu sekian enggak. Saya hanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Udahlah belilah. Ya saya akan beli. Kalau kurang nanti saya siap menambah dan Ibu Anggi pun juga siap menambah. Jadi nominal pastinya saat ini udah 2 miliar berapa Pak Haji? nah itu saya tentu harus dibuka lagi kan, kalau nggak salah kemarin saya buka 22.50 apa berapa ya, jadi segitulah ya kalau nggak salah saya kemarin. Nanti kalau itu dana nggak bisa lari kemana-mana, nggak bisa berseliweran. Kalau kayak minta rekening ini rekening itu bisa berseliweran. Itu kan tujuannya supaya dana ini jangan berseliweran. Itu pengurusnya 10 orang. Jadi nggak bisa duit itu kita bohongin pengeluarannya, kita begini. Semuanya itu harus kwitansinya harus ada. Nah itu tujuannya supaya. Mungkin rencana mau beli rumah di mana? Apa mau beli rumah yang ditempatin sekarang? Di tempat yang sekarang kan harganya agak nggak terjangkau. Berapa mungkin Pak? Sempat dia buka ke saya sekitar 3,7 dia buka ke saya. Jadi jangkauan saya kan nggak cukup. Juga penambahnya banyak banget. Nah situasi sekarang kan lagi begini. Jadi kita tidak muluk-muluk, yang terjangkau aja. Di mana rencana berarti Pak Haji? Saya berkeinginan di dalam komplek itu juga. Waduh, nggak ada. Dedi nggak pernah bilang menyetujui untuk donasi pencarian dana untuk gala. Ya sampai sekarang sekali lagi Dedi pastikan ini tidak benar, dan Dedi dan keluarga besar tidak pernah menyetujui donasi yang dibuka atau yang digagas oleh keluarga Pak Faisal. Karena keluarga dari almarhum mamanya Vanessa juga tidak setuju ya, Tante Reni sudah menyatakan tidak setuju dengan donasi itu. Karena Gala tidak membutuhkan rumah yang besar gitu. Kalau misalnya pun dia beli terus akhirnya terbeli rumah yang besar, yang nempatin juga kan adik-adiknya Bibi kan, almarhum almarhum adik-adiknya Bibi di situ. Jadi keberatan lah, jadi keberatan, nggak benar itu. Dedi menyetujui, terus ada berita yang seperti ini, Dedi kaget juga. Tapi sekali lagi keluarga besar tidak menyetujui apa yang digagas oleh keluarga Pak Faisal untuk menggalangan dana atau donasi untuk membeli rumah untuk Gala. Banyak anak-anak yatim piatu di luaran sana yang lebih membutuhkan dari Gala. Gala itu masih punya keluarga besar, gitu, keluarga besar dari Bibi dan keluarga besar dari Vanessa, dan kami semua sanggup membiayai Gala. Dia nggak membutuhkan rumah, dia nggak ngerti itu rumah. Gitu. Kasihan juga nanti kalaupun misalnya dibeli, satu saat ini anak kan semakin besar. Nanti kalau sudah mulai SD atau SMP aja kan bisa dibully sama teman-temannya. Ya lo tinggal di rumah donasi, rumah sumbangan, akan dibully kan, cucu Dedi kan kasihan gitu. Jadi tolonglah dipikirkan lagi itu ya, donasi itu ya. Lebih baik disumbangkan aja ke anak-anak yatim yang lebih membutuhkan dari Gala. Ya, masyarakat bisa menilai sendiri aja nanti ya. Ini sangat memprihatinkan ya seperti ini, karena dulu pernah Pak Faisal ngomong ke saya gitu, tidak mau mengemis-ngemis, meminta-minta. Itu pernah bicara sama saya, pernah. Di hari ketiga setelah Vanessa meninggal itu, waktu yasinan, dia pernah bilang sama saya tidak akan Pak Dodi ngemis-ngemis, saya tidak akan meminta-minta ke orang-orang untuk biaya Gala, saya punya harga diri. Tapi ternyatanya sekarang gimana gitu, dia membuka donasi buat cucunya dia sendiri, dia nggak pikir gitu loh, mereka tuh nggak mikir. Nah maka ditempatin sendiri itu kan nggak apa yang diucapkan tuh nggak sesuai gitu loh.
Dia ngomong seperti itu, kan itu menjilat idola sendiri. Orang dia bilang seperti itu, saya nggak mau cucu saya ini saya minta-minta ke orang, ya mau apa, buat gala. Tapi sekarang dia membuka donasi buat gala seperti itu kan sama aja kan menjilat idola sendiri. Dan kasihan galanya nanti, kasihan. Satu saat nanti dia semakin besar akan dibully sama teman-temannya di sekolah yang menempati rumah yang hasil, ya artinya hasil donasi, ya minta-minta ke orang. Ini kan seperti kayak bencana alam gitu. Lebih baik sekarang daripada belum terlaksana pembelian rumah itu, lebih baik digunakan saja untuk anak-anak yang lebih membutuhkan dari gala atau bencana alam yang sekarang sedang ada ini, bisa disumbangkanlah ke sana. Jadi makin susah nggak sih, nantinya kalau misalnya ini kan katanya rumah mau dibeli, keluarga mereka akan tinggal lagi di situ. Makin susah. Ya sudah, ya makin susah lah ya, nggak seperti yang digambarkan ya, karena ini kan sudah menyangkut harga diri ya untuk membeli rumah dari hasil donasi, tapi yang menempati ya mereka juga semua di situ gitu, bukannya gala nggak membutuhkan rumah yang besar kok gitu, dia hanya membutuhkan kasih sayang ya, nggak membutuhkan rumah yang besar. Tuh, yang butuh rumah besar kan yang ya mereka ini kan, kalau gala kan enggak gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.